Hari ini update penyiksaan SSD-nya di pending dulu ya, karena ada revisi major dari sistem scoring yang sudah berjalan selama ini. Waktunya pilih motherboard untuk PC baru kamu. MSI MAG B760 series punya semua pilihan yang sesuai dengan budget. Cari yang DDR4 ada, DDR5 ada juga. Cari yang pakai WiFi ada, atau nggak butuh WiFi juga bisa. Butuh yang dimensinya kecil? Cek B760M Mortar series. Butuh yang gede? Ada B760 Tomahawk series. Yang pasti semua udah support Intel CPU Gen 12 dan 13, PCI Express Gen 5 untuk grafis, serta PCI Express Gen 4 untuk storage. Selengkapnya cek link di bawah. Mohon maaf sebelumnya kalau ini jadi kelihatan agak kurang konsisten gitu ya. Bikin sistem scoring tapi sebentar-sebentar kok direvisi. Ya harap maklum karena di sini saya melakukan tes yang belum pernah dilakukan sama channel lain. Channel luar juga kayaknya nggak ada deh. Jadi di sini saya bikin sistem pengetesan yang baru dan akhirnya saya membuat sistem scoringnya juga yang baru. Dan harapan saya sistem scoring ini akan jadi sesuatu yang adil. Jadi fair untuk semua brand yang sudah saya tes ya. Dan dari beberapa waktu terakhir ini ada yang mengganjal di hati gitu ya. Karena kayaknya ada beberapa poin yang membuat hasil scoringnya ini agak nggak adil gitu. 2 minggu yang lalu saya udah jelasin sistem scoring yang lama. Terus habis itu revisi major pertama dan sekarang adalah revisi major kedua. Dan singkatnya ya dari sistem scoring yang awal itu saya pakai 3 parameter. Endurance, terus stability speed, sama garansi, di mana garansi ini akhirnya saya drop di revisi major pertama. Kenapa saya drop? Udah muncul nih alasan pastinya karena ada satu SSD yang udah saya tes dan bermasalah dengan garansinya. Mungkin saya bahas kalau nggak minggu depannya lagi nanti deh. Soalnya yang ngantri udah banyak banget nih SSD-nya coy. Dan akhirnya sekarang parameter yang saya gunakan hanya 2. Endurance-nya doang alias TBW-nya dan juga stability test. Jadi stability test ini adalah seberapa kencang speed, bukan kencang sih, seberapa stabil speed si SSD selama endurance test-nya berlangsung. Nah, setelah jalan pengetesan beberapa bulan, itu kita akhirnya mulai terbuka nih matanya. Bahwa ternyata SSD itu dibuat dengan cara yang berbeda dan bisa berujung sangat jauh berbeda secara endurance maupun secara performance. Jadi yang awalnya saya pikir semua SSD 120GB itu punya performance dan endurance yang sama, di mana hampir semua pabrikan yang mencantumkan TBW itu juga paling ada di kisaran 50, 40, 70 gitu kan ya. Tapi ternyata begitu dipraktekin di tes beneran, ternyata beda performance-nya bisa jauh banget. Ada yang belum sampai 50 tera udah mati. Tapi ada yang udah 300 tera masih belum mati-mati juga. Nah, selama ini untuk endurance saya membuat sistem scoringnya adalah menggunakan berapa kali lipat TBW yang diklaim sama pabriknya. Jadi misalkan pabriknya ngeklaim SSD-nya punya endurance 50 terabyte written atau 50 TBW. Berarti kalau dia bisa mencapai 100 ya itu berarti 2 kali lipat TBW, skornya ada 300 berarti 3 kali lipat, 6 kali lipat dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah berapa kali lipat dia bertahan dari klaim yang disebutkan sama pabriknya. Semakin besar multipliernya akan semakin tinggi skornya. Terlihat adil. Permasalahannya tidak semua pabrik mencantumkan spesifikasi TBW-nya. Jadi akhirnya ada banyak momen di mana saya harus membuat asumsi TBW bahwa SSD ini di websitenya nggak nyebutin TBW-nya berapa, jadi kita asumsikan 50 terabyte aja. Nggak fair bre, karena kita nggak tahu apakah SSD-nya itu benar-benar bisa 50, bisa lebih, atau malah bisa kurang. Tapi mau gimana lagi, secara pabriknya nggak ngasih spek. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya yang awal saya lakukan tadi, membuat asumsi. Tapi ini mengganjal di hati bre, kayaknya ada yang nggak beres deh dengan sistem asumsi ini. Nah berikutnya adalah tentang pabrik yang sudah mencantumkan TBW, di mana ini juga ternyata nggak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Pernah satu kali saya ngetes SSD yang ngeklaim 90 terabyte tapi ternyata belum sampai 30 udah mati. SSD yang mana kamu tonton sendiri aja satu-satu. Tapi ada juga SSD yang ngeklaim cuma 40 terabyte tapi pada prakteknya dia udah dites sampai sekitar 300 masih belum mati juga. Jadi di sini saya mulai ada pertanyaan nih. Spek yang ditulis sama pabriknya itu sebenarnya berdasarkan apa? Apakah mereka cuma sekedar asumsi aja, misalkan dengan chipset yang seperti ini dia harusnya bisa bertahan sekian, saya nggak tahu. Apakah mereka benar-benar ngetes atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dari yang sudah kita praktekin bersama, kita bisa lihat bahwa ternyata klaim TBW-nya tadi dengan 2 contoh ekstrim barusan itu sama sekali jauh dari aktual.
dia nulisnya gede ternyata kecil banget, dan sebaliknya yang nulis TBW kecil ternyata aktualnya bisa gede banget. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau ternyata ada pabrikan yang memang menulis TBW itu berdasarkan hasil tes yang sudah mereka lakukan. Artinya di saat mereka nulis 40, 50, 70, atau 90 itu karena memang sudah benar-benar dites. Jadi kalau dia misalkan udah ngetes produknya dan bisa bertahan sampai 300 atau 400 terabyte dan akhirnya dia nulis di speknya, ya udahlah endurance-nya tulis aja 90 atau 100 TBW. Sah bre, karena mereka udah yakin bahwa SSD-nya bisa bertahan sampai ke situ dan bahkan bisa lebih dari itu beberapa kali lipat. Dan di beberapa tes kemarin ada beberapa brand yang udah terbukti bisa bertahan 250-300 terabyte dan masih belum mati. Tapi yang menarik adalah dari beberapa SSD yang udah kita tes yang berhasil mencapai 300-an terabyte tadi, ternyata spesifikasinya beda-beda bre. Ada yang nulis speknya 70 tera, ada yang nulis 40 tera, ada yang nulis 90 tera, ada nggak ya? Nggak tahu deh. Tapi pada intinya adalah SSD yang udah bisa bertahan ke angka yang sama itu ternyata punya spesifikasi yang berbeda. Dan ini adalah kebimbangan final saya tentang sistem scoring yang menggunakan multiplier spesifikasi TBW. Bahwa akhirnya hasilnya bisa jadi nggak adil. Kenapa? Karena katakanlah dari 3 SSD, dia sama-sama bisa bertahan sampai 300 terabyte, berarti kita bisa asumsikan bahwa ketiga SSD ini punya endurance yang sama. Mereka sama-sama bagusnya. Permasalahannya, kalau yang satu nulis TBW-nya cuma 40, yang satu 70 dan yang satu 90, hasil skornya akan berbeda. Karena multipliernya berbeda. Jadi dari ketiga contoh kasus tadi, maka yang akan mendapatkan skor tertinggi adalah SSD yang punya spek TBW paling rendah. Yang 40 skornya akan tinggi. Karena 40 dia bisa mencapai 300, berarti dia udah hampir 8 kali lipat TBW. Sedangkan yang mereka nulis speknya 90, itu berarti nggak sampai 4 kali lipat TBW. Jauh banget bedanya dan hasilnya untuk sistem scoring yang kemarin saya terapkan, ya akan berbeda. Padahal aktualnya ketiga SSD ini punya endurance yang sama-sama bagus. Dan inilah yang membuat saya berpikir bahwa sistem multiplier spesifikasi ini agak kurang fair gitu ya. Karena si SSD yang 90 tera tadi nggak salah juga dia nulis 90 kalau memang dia sudah ngetes sendiri dan udah membuktikan sendiri bahwa produk mereka bisa bertahan sampai ke angka tersebut. Dan inilah perubahan major di sistem scoring kali ini. Saya akan merubah bukan lagi menggunakan multiplier berapa kali lipat TBW, tapi langsung menggunakan angka terabyte yang terbukti saat saya melakukan tes ini. Karena memang tujuannya adalah ngetes sejauh mana SSD-nya bisa bertahan. Bukan sebesar atau sekecil apa klaim dari pabriknya. Saya bukan ngetes kejujuran pabrik, saya ngetes endurance dari SSD-nya. Jadi kalau sebelumnya saya kasih skor kalau dia nggak bisa mencapai TBW nilainya 0, kalau bisa 1-2 kali nilainya 1 dan seterusnya. Kamu bisa lihat di video sebelumnya. Hari ini saya ganti jadi lebih simpel harusnya ya. Di mana skor 0 itu adalah kalau SSD-nya bertahan tidak lebih dari 50 terabyte. Kemudian skor 1 kalau dia bisa bertahan lebih dari 50 sampai 100 terabyte. Skor 2 jika bisa lebih dari 100 hingga 150 terabyte. Kemudian skor 3 kalau bisa lebih dari 150 hingga 200 tera. Skor 4 jika lebih dari 200 hingga 250. Dan skor 5 jika SSD-nya bisa bertahan lebih dari 250 terabyte. Nah, dari semua pengujian yang sudah kita lakukan, hasilnya bisa dikelompokkan secara general menjadi 2 grup ya. Grup pertama adalah grup SSD yang udah mati di kisaran angka 61 tera. Dan grup kedua adalah yang bisa bertahan sampai 300 tera. Jadi kayaknya nggak ada in between antara dia 60-an, 70 udah mati atau bisa sampai 300 sekalian. Dimana pada sistem scoring yang lama berarti kalau dia bertahan hanya di angka sekitar 60-an itu skornya cuma 1. Tapi kalau dia bisa bertahan sampai 300 tera atau lebih dari 250 lah ya, itu skornya 5. Skor sempurna untuk endurance. Nah, dengan mengupdate sistem scoring menjadi yang baru ini ternyata tidak merubah hasil skor dari SSD yang sudah kita tes sebelumnya. Jadi yang kemarin dapat 1 ya tetap dapat 1, yang kemarin dapat 5 juga masih tetap dapat 5. Loh, kalau nggak berubah, ngapain diupdate? Karena ini buat jaga-jaga. In case nanti bakal ada SSD yang emang dia bisa bertahan sampai 300 terabyte atau lebih, tapi dia nulis speknya tinggi, akhirnya skornya malah jadi jelek. Dibandingkan sama-sama bisa bertahan 30, tapi dia nulis speknya cuma 50 mungkin, skornya malah bisa sempurna. Padahal aktualnya dua-duanya sama-sama bagus.
Dan dengan sistem yang baru ini saya udah nggak lagi melakukan asumsi. Jadi kalau di speknya nggak ada ya udah, saya nggak peduli dengan speknya udah nggak saya anggap karena yang akan saya lihat adalah aktualnya. Nggak ada lagi saya bilang asumsikan 50 atau 60, nggak ada coy. Jadi semuanya akan lebih fair gitu ya. Dites sanggup sampai berapa, ya itulah yang akan jadi nilainya. Tapi bisa jadi sistem ini juga belum sempurna pastinya karena tidak akan ada yang sempurna. Jadi yang namanya sistem akan selalu ada revisi 2, revisi 3, 3.1 dan seterusnya. Dan untuk sementara ini adalah sistem yang saya anggap paling fair dibandingkan sistem yang sudah saya terapkan sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan nantinya ke depan akan ada perbaikan lagi, entah di satu sisi atau dua sisi atau tiga sisi. Atau mungkin kamu punya masukan juga, kira-kira poin apa yang perlu dimasukin atau ada poin apa yang kamu anggap kurang fair gitu ya. Kamu silakan aja kontak ke timnya Tech and Tips. Saya udah taruh kontaknya di bawah di dalam dokumen yang saya share ya untuk kompilasi skornya. Kamu tinggal kirim ke sana aja. Kalau memang nanti ide kamu bagus dan memang bisa untuk diterapkan, nanti akan saya pakai dan akan saya sebutin bahwa ini adalah ide yang datang dari siapa gitu namanya. Yap, kurang lebih itu sistem scoring yang baru. Dan untuk berikutnya minggu depan udah akan menggunakan sistem scoring yang baru. Dan buat yang udah lewat karena skornya nggak ada yang berubah dengan perubahan sistem ini, maka saya tidak akan melakukan update angka apapun. Jadi untuk selanjutnya tes dan semua sistem scoring akan berjalan seperti biasa. Hanya parameternya aja yang sedikit dirubah. Kira-kira minggu depan apa ya? Udah banyak sih. Silakan nih dipilih mau yang mana.